في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Namun hati-hatilah, jangan sampai kesalahan normatif itu tanpa sadar melahirkan sikap pandang ahistoris, suatu bentuk kemalasan berpikir. Ya Tuhan, ampunilah kami yang tidak cerdas memahami bahwa tidak semua katanya adalah faktanya. Katanya, trompet pada tahun baru itu berasal dari shofar Yahudi. Karena itu jangan marah kalau kami tak sudi meniupnya. Faktanya, memang Rosh Hashanah, tahun baru Yahudi, juga disebut Yom Teruah, hari meniup shofar, dan jatuh setiap tanggal 1 bulan Tisri atau sejajar dengan bulan September atau Oktober. Namun tahun baru Yahudi ini tidak ada kaitannya dengan tahun baru Masehi yang dibuat oleh Rahib Dionysius Exiguus atas perintah Paus Yohanes pertama pada tahun 525 Masehi. Lagi pula, meniup shofar itu bukan monopoli Yahudi, sebab Reo Ponorogo juga meniup trompet tanpa harus takut dituduh antek-antek Zionis. Ya Tuhan, ampunilah kami yang tidak cerdas memahami bahwa tidak semua katanya adalah faktanya. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini liturgi apa bukan? Saya tidak tahu. Yang penting ini pelajaran yang memaksa orang untuk membaca. Sebab kalau tidak itu pasti orang malas membaca. Membaca dengan teliti pun masih ada salahnya. Buktinya yang membuat liturgi ini salah ketik. Mestinya Sukot ditulis Yom Kippur, ini salah. Untung nggak saya tulis Sukot. Sukot ditulis Yom Kippur. Ini kesalahan ketik karena dibuat tadi malam jam 2. Tapi saudara-saudara yang saya hormati, sekarang ini ketika orang kontroversi tentang 25 Desember kemudian dilanjut dengan kontroversi trompet tahun baru, boleh nggak mengucapkan selamat tahun baru atau tidak dan sebagainya. Bahkan saya melihat di beberapa kota penjual trompet itu tidak laku, menurun drastis luar biasa. Ini mematikan ekonomi kreatif sebenarnya. Jadi fanatisme agama yang dikemas dengan tergesa-gesa tapi mematikan ekonomi rakyat. Saudara-saudara, pelajarilah tahun baru. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana tahun Masehi ini diawali. 21 April 753 AUC. AUC itu singkatan apa? Apur Bikondita, sejak berdirinya kota Roma. Kemudian waktu itu masih punya 10 bulan. Martius, Maret, Aprilius, April, Maya, Mei, Mars itu dewa perang, Juno juga dewa, Sektilis hanya catatan angka, artinya 5, Quintilis 6, Septem, Oktober, November, Desember. Itu menunjuk kepada 7, 8, 9, 10. Nyatanya sekarang Desember bulan ke-12 karena Pompilus tahun 717 sebelum Masehi dibantu oleh seorang ahli astronomi namanya Sosigenes dari Alexandria telah menambahkan 2 bulan yaitu Januarius dan Februarius. Soal ada yang mengatakan Januari itu kan dewa Janus, itu betul.
Dewa Janus itu digambarkan mukanya satu ke depan, satu ke belakang. Artinya apa? Masa depan dan masa lalu. Kan orang selalu diajari kearifan tentang arti masa depan, masa kini, dan masa lalu. Hari kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, hari esok adalah impian. Ini kan budaya manapun di seluruh dunia mengenang bagaimana nilai masa kini yang adalah kenyataan untuk melangkah, belajar dari kesalahan hari kemarin itu sebetulnya digambarkan dalam gambaran Dewa Janus. Tetapi ketika asal usul suatu kota, suatu tempat, suatu nama, tahun, nama, bulan kaitannya dengan dewa, masa kita takut dengan dewa? Sekarang kita buktikan. Anda tidak pernah membayar royalti kepada orang Tionghoa ketika Anda suka bakso. Anda bak itu artinya babi. Sementara Anda tidak lagi memasak daging babi. Gak cocok lagi dengan kata bak. Iya kan? Bakso sapi 100% halal. Tidak ada bak yang halal namanya bak itu babi. Orang tidak mungkin makan harus tanya asal usul bak itu bahasa apa yang enggak. Begitu juga bulan, tahun kan tidak perlu harus seperti itu. Lagi pula, tidak semua bulan pertama namanya Januari. Kalau Anda pergi ke Mesir, orang Arab di Mesir menyebut bulan Januari. Tetapi kalau Anda pergi ke Syria, bulan Januari itu kanun astani, bahasa Arab. Bulan Desember bukan Desember, tetapi kanun al-awal, kanun awal, kanun sani, kanun pertama, kanun kedua. Artinya apa? Sekalipun sama-sama menerima bulan-bulan Samsiah, tapi mereka memiliki kebudayaan yang berbeda, sama dengan kita. Hari-hari kita ini kan diawali dari hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-7. Tetapi angka 7 ini bukan angka Kristen, bukan angka Sabat Yahudi, bukan angka Islam, ini angka universal. Karena Anda lihat kata Sabat itu asalnya dari bahasa Akadia Sabatu, yang artinya hari perhentian Dewa Marduk. Ketika ada kesamaan dengan hari perhentian Tuhan Sabat, kesamaan keserumpunan bahasa ini tidak masuk kepada wilayah sensinya. Kan begitu mestinya. Pergilah Anda ke Petra. Di sana ada yang namanya Sik. Sik itu ada patungnya Isis, ada Deus. Deus itu disebut Dusara. Dari bahasa Latin Deus menjadi Dusara. Itu dewa, kepala, bapaknya Alata, Usa dan Manat, yang di Mekah disebut Al-Ilah, dewa yang itu. Di sana ada gambaran tentang 12 bulan dalam satu tahun, bulatan begitu, ada 7 dalam satu minggu. Jadi 7 itu bilangan yang universal. Artinya apa? Semua sistem penanggalan memakai itu. Bahwa orang Kristen memaknai Sabat perjanjian lama dengan orang Yahudi dengan makna teologis kita, itu urusan kita. Tapi tidak membatalkan bahwa ada bahasa-bahasa yang serumpun yang juga menggunakan kata yang sama, yaitu Sabatu dalam bahasa akademik. Begitu juga kata Echad, hari pertama, atau Yom Rishon, bahasa Ibrani Yom Echad atau Yom Rishon, menjadi bahasa Indonesia hari Ahad. Ketika bersamaan dengan munculnya pers nasional yang waktu itu banyak dirintis oleh orang Belanda, jatuh ke tangan pribumi, muncullah orang yang bernama Raden Mas Tirto Adisuryo yang mendapatkan hadiah sebagai tokoh pers nasional dari Presiden SBY. Dia mulai menggunakan pemberita Betawi terbit mingguan. Lalu dia mengatakan terbit saban Sabtu kecuali tidak keluar Minggu. Jadi kata Minggu itu dipopulerkan oleh pemberita Betawi. Dan tahukah Anda siapakah Tirto Adisuryo? Salah satu anggota Budi Utomo dan pendiri Syarikat Islam di Jawa Barat, tokoh Syarikat Islam di Jawa Barat. Dan setiap edisi pemberita Minggu itu selalu memunculkan dakwah Islam di sana. Siapakah yang kemudian menuduh hari Minggu hanya sekedar hari ibadah orang Kristen, hanya gara-gara asal katanya dari Domingo?
Iya kan? Ini sesuatu yang naif, seperti Anda mengatakan huruf bangkrut ternyata dari bahasa Latin. Kalau Anda memutuskan bahasa Latin sesuai dengan liturgi Roma, jangan menggunakan kata bangkrut, memang artinya bangkrut. Karena apa bangkrut? Karena bangku yang dibolak-balikkan. Tidak sama dengan orang jualan lombok di Sumba, gulung tikar karena pakai tikar. Ini lahir dari budaya. Nama bahasa itu lahir daripada budaya. Hari kedua, Yom Sheni menjadi Yaumul Isnin, hari Senin. Yom Selisi menjadi Yaumul Arba'ah. Yom Hamisi, hari kelima menjadi Yaumul Kamis. Hari keenam Yom Sisi disebut dengan Yaumul Jum'ah karena apa? Waktu itu umat Islam berkumpul bersama berjamaah, maka disebut hari Jumat. Yang Islam alergi dengan hari Minggu, orang Kristen tidak alergi dengan hari Jumat, tetap saja tidak pernah protes tanggalannya berbunyi hari Jumat, kan begitu? Karena kalau dia protes itu bahaya bahasa Indonesia kita ini. Karena ada yang akan menuntut hak cipta yang lain. Orang Hindu akan menuntut hak cipta, Pak, kembalikan kata bijaksana, Pak. Karena bijaksana itu aslinya dari vicaksana. Kembalikan, Pak, kata duka, sengsara, cinta, itu dari bahasa Pali, Sanskrit, Pak. Itu made in Siddhartha Gautama. Benar begitu kan? Lalu sebuah ayat Al-Quran diterjemahkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kembalikan kata manusia, Pak. Karena itu Adam dan Hawanya orang Hindu. Jadi Adam yang bernama Manu, Sangyang Manu, istrinya Satarupa, jadi Manu dan Satarupa, manusia, jamaknya Manusyu. Miliknya Sanskerta, Pak, miliknya Hindu, Pak. Orang Kristen juga akan usil, Pak. Nama Indonesia kembalikan ke Nusantara, Pak. Kali Indonesios dari bahasa Yunani, Pak. Itu bahasanya perjanjian baru. Kan kacau bahasa Indonesia kita. Nanti orang Katolik juga, Pak, bahasa Latin, Pak, sosius itu, Pak. Keadilan sosial itu belum dipakai oleh Bung Karno sebelum pidatonya dia dibuang di Flores, baru ketemu kata keadilan sosial. Itu dokumen dari Paus Pius, Pak. Yang begini kan merusak Alki, karena Pancasila itu milik kita semua. Maka semua punya sumbangan. Kok sekarang bahasa dipersoalkan? Sering-seringlah membaca buku. Jangan hanya lihat HP saja. Tidak tahu itu berita dari mana, simpang siur dari mana. Tahun 717 kemudian diubah lagi pada tahun 46 sebelum Masehi ketika Julius Caesar. Lalu pada zaman Dionysius Exiguus, Paus Roma, mulai menentukan yang namanya incarnatione Jesu, yaitu sejak inkarnasi Yesus. 1 Januari dulu adalah pergantian konsul Roma setiap tahun. Tetapi kata itu dimaknai oleh Dionysius Exiguus, yaitu apa? Seluruh dokumen kuno, Julius Africanus, kemudian Hippolytus, kemudian kronogram Anno 34, itu kalender rumah kuno tadi, semua rumusannya sama, termasuk Epifanius dari Yerusalem, rumusannya sama. Kapan Yesus dilahirkan? Tidak semua menunjuk 25 Desember, tapi dia menunjuk kata-kata 8 hari sebelum Januari. Kenapa 8 hari sebelum Januari? Dalam narasi tadi sudah disampaikan. Karena pada waktu itu Yesus disunat, dan penyunatan itulah awal manusia dianggap sebagai perjanjian Abraham. Di tengah-tengah hingar-bingarnya penyembahan berhala paganisme Roma, kekristenan masih mengawali hari sebagai umat pilihan Tuhan sesuai dengan janji Abraham. Bukan tanpa kebetulan kalau semua dokumen gereja ternyata memuat hal yang sama. 8 hari itu dihitung dari sunat Yesus, ya, sama seperti hijrah juga tidak dihitung sejak lahirnya Muhammad, tetapi dihitung sejak hijrahnya Kanjeng Nabi, kan gitu. Jadi sistem kalender itu masing-masing memiliki alasan. Kemudian tadi sudah disampaikan 15 Oktober 1582 terjadi kekacauan kalender itu, maka dibuanglah hari 10 hari tambah 3 hari 1700, 1800, 1900, akhirnya Natal Gereja Barat
itu berbeda dengan Natal Gereja Timur. Jadi sekarang ini menurut kalender Julian tanggal 7 Januari sekarang ini sama dengan 25 Desember. Besok 26, sekarang 25 Desember. Kalau Anda belum mau masuk kerja, pakai kalender Julian. Supaya ini belum masuk kerja karena kalender Julian, karena hari ini masih 25 Desember, jadi masih libur sampai tanggal 4 nanti kan itu kan. Nah kemudian sekarang tentang istilah yang sama-sama tadi, bagaimana? Januari kan dari Janus. Sekarang pertanyaannya, pernahkah Bapak Ibu mendengar nama besar Sultan Agung Hanyokrokusumo? Apa karya besarnya bagi kita? Sasto Gending, ya kan? Yang kedua, penanggalan Jawa. Penanggalan Jawa zaman Sultan Agung itu sistemnya adalah sistem Hijriah, sistem kalender bulan. Tetapi dia meneruskan kalender Saka Majapahit, Saka ini, sebagai bukti bahwa dia menciptakan peradaban baru. Bulan pertama dalam kalender Sultan Agung dinamakan apa? Suro. Namanya pun diambil alih dari berbagai macam bahasa. Suro, Sapar, Mulut, Bakdo, Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Sawal, Selo Besar. Kan begitu kan? Kenapa disebut Ruah? Karena pada bulan Saban biasanya umat Islam atau orang-orang Jawa Islam sebelumnya dia mengirim kembang doa di kuburan untuk kepada siapa? Para roh. Para roh bahasa Arabnya arwah, karena lidah Jawa menyebut ruah. Setelah ruah poso, karena nggak ngomong Ramadan, pokoknya poso. Setelah poso, Syawal. Pertanyaan kenapa disebut suro? Pernahkah Anda orang Jawa pernah mengatakan bahwa ternyata kata suro itu berasal dari kitab Taurat, yaitu kitab Imamat. Jelas di situ dari kata suro itu berasal dari bahasa Ibrani. Di mana dicatat? Baca Imamat pasal 23 ayat 27. Tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari penebusan. Akbe Asor, Asor itu Asraf bahasa Arabnya. Akbe Asor la Kodes Hasifi'id Yom Hakipurim. Pada tanggal 10 dari Asraf bahasa Arab, Asor bahasa Ibrani, Asura bahasa Aramaik. Jadi Asor, Asraf, Asura bahasa Aramaik. Kemudian masuk lewat vocabulary Arab menjadi Asura. Dari kata Ibrani, Aramaik, Arab. Tapi suro yang artinya semula 10, apa sekarang artinya 10 dalam bulan Syawal. Bahkan Nabi Muhammad pun menyuruh umat Islam puasa pada bulan Yahudi puasa itu. Kalau Anda membaca kitab hadis, saat itu berpuasalah kamu. Sumuhu wa sumu qablahu wa ba'dahu yauman wala tusabihu bil yahud. Berpuasalah pada bulan itu, bulan Asyura. Dan puasalah dengan cara sebelum atau sesudah tanggalnya Yahudi tadi. Dan jangan menyerupai kamu dengan orang Yahudi. Faktanya ketipun orang Islam tidak sama puasanya persis dengan Yahudi, tapi kata suro diambil dari bahasa Ibrani. Ini persis dengan apa istilah Janu dan Januari tadi, Janus tadi. Toh orang-orang yang merayakan trompet di sini beda dengan trompet dan shofar Yahudi. Meniup shofar, saya punya shofar tidak bisa niup. Hanya para perokok seperti Mas Ben yang bisa niup. Shema Israel sambil nggak bisa. Tapi kalau trompet Ponorogo saya bisa. Trompet ngempet bisa kan? Tempur ngungkung gambang irang ketipung kimbang punang loro tur slendro selompret belok bisa kalau itu. Jarang ke panggung klang merate kibar macan mana macan satu orang Ponorogo pasti bisa kan? Saya tidak bisa meniup shofar, saya bisa meniup
Tapi trompetnya Yahudi dengan sofarnya Ponorogo itu beda, balik ya. Sofarnya Yahudi dengan trompetnya Ponorogo beda. Gue ya semua dilihat dari kasusnya tercacat. Nggak langsung kebiak-biak kodo asini, kebiak bulu kodo begini. Lu becek kodo kan, timbangannya kasih gitu loh. Orang tuh boy jangan fanatik lah. Gue tuh urip orang muda tonggo sing agamanya podo, selera bajunya sama. Tapi kita itu justru nggak sama menjadi indah. Itulah pesan Bhinneka Tunggal Ika.